Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. No. Selamat datang di online material kita. Ini adalah minggu ketiga kita belajar online. Oke, sebelumnya yang kita bahas adalah, atau yang kalian bahas atau yang kalian kerjakan adalah membuat poster. Ini adalah contoh-contoh poster that I get. This is the example of poster that you post and tag it to me. How to be safe in online shopping, 5 rules to avoid phishing cybersecurity attack, and then how to protect your computer from viruses, and hijacking account page. It is some of the poster that tag me. I just take it as an example. Ada beberapa lagi, tapi misalnya membuka ini sebagai contoh saja apa yang telah kalian lakukan. Oke, dalam pertemuan ini Miss akan menjelaskan tentang part of how to present your idea in speaking. Bagaimana kalian menjelaskan ide-ide yang sudah kalian post ini ke dalam bentuk speaking. Oke, dalam bentuk speaking. In the end, you have to give a speech relate to the topic. Di akhir entah beberapa pertemuan lagi, kalian harus membuat maju untuk memberikan presentasi tentang poin-poin ini dalam bentuk speaking. Tapi sebelumnya, I will explain you how the structure of the presentation itself. Jadi mirip kayak hamburger katanya. Jadi presentasi itu mirip kayak hamburger. Di atasnya itu ada top bun, namanya top bun. Fungsinya adalah untuk introductions nanti deh. Top bun, kemudian ada isi, ada lettuce, ada tomat, ada burger, ada dagingnya, kemudian ada bottom bun. Yang top bun ini introductions, perkenalan. Bukan memperkenalkan diri kalian, tapi memperkenalkan topiknya apa. Kemudian lettuce, tomato, burger, paragraf 1, 2, 3 namanya body. Namanya badan dari si speech itu. And then yang terakhir adalah bottom bun. Kalau lihat bottom bun sama top bun, mereka sama-sama terbuat dari roti. Jadi hanya bentuknya saja yang berbeda. Pun sama dengan speaking, dengan presentasi, sebenarnya bottom bun atau conclusion itu adalah restatement dari introductions. Oke, let's move. Ini lebih spesifiknya. Jadi nanti ada introductions. Introduction itu fungsinya apa sih? Introduction itu fungsinya untuk get the reader attentions, mendapatkan atensi dari pembaca. Kalau di poster itu perhatian pembaca bisa didapatkan dengan gambar, warna-warna yang cerah, kemudian tulisan-tulisan yang besar. Tapi dalam speaking nanti beda lagi bagaimana cara grab reader attention-nya, nanti ada lagi penjelasannya. Kemudian apalagi isinya? Give the purpose of the speech. Kalian harus memberikan, ketika ngomong di depan paragraf pertama atau ketika ngomong awal-awal itu, kalian harus menjelaskan tugas kalian mau ngapain sih ngomong itu. Namanya the purpose of the speech. The purpose of the speech. Nah, introduction ini akan Miss jelaskan nanti. Kalau mudah-mudahan kita ketemu langsung atau nanti lah insya Allah Miss jelaskan nanti, karena ini lumayan complicated untuk dijelaskan. Jadi setelah introduction ada apa lagi? Ada namanya paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. Jadi ini paragraf ini 1, 2, 3 namanya body. Bisa berapa? Isinya mention main idea, kemudian explanation, memberikan penjelasan atau experience, memberikan tentang pengalaman kalian atau memberikan contoh. Ini paragraf 1, 2, 3. Poin 1, poin 2, poin 3. Kemudian ada conclusions. Fungsinya apa? Restate the purpose of speech. Menjelaskan kembali yang ini. Kemudian persuade someone to follow your idea. Oke. Kalau kalian penasaran seperti apa, kalian bisa lihat di teks nanti. Tapi sekarang Miss hanya ingin, karena kalian sudah punya poin-poinnya kan, jadi Miss hanya ingin fokus pada poin-poinnya saja.
pada poin-poin kalian yang di awal tuh. Kalian kan menyebutkan 5. Misalkan fokus ke poin-poinnya saja. Untuk introduction sama conclusion bisa dikerjakan nanti. Akan Miss jelaskan lagi nanti. Tapi sekarang adalah poin-poinnya saja. Pertama, kalian kalian at least you have to choose 3 of them. Ini kan 5 nih. Kalian pilih 3 saja. 3 materi yang ingin kalian jelaskan. 3 saja, 3 poin yang ingin kalian jelaskan. Gak usah banyak-banyak. Kemudian apa yang harus dijelaskan? Ntar dulu. Banyak banget dah. Oke. Isinya adalah kalian satu paragraf, satu poin itu isinya bisa berupa definitions. Contohnya, personal information is information that included your name, birth date and address. Itu namanya definition. Biasanya ada kata is, are, divine, etc. Itu namanya definisi. Jadi kalian bisa menyebut definisinya dulu boleh. Kemudian bisa berisi research, hasil penelitian. Kalau kalian tertarik dengan hasil penelitian nggak apa-apa. Based on IT Foundation, it found that bla bla bla, atau a research result that bla bla bla. Oke, kalian boleh memilih definisi boleh, research boleh. Jadi terserah mau yang mana. Kemudian kalian, Miss, saya nggak mau research, saya mau experiences saja, mau berhubungan dengan pengalaman saya, nggak apa-apa. I have found that when I was at 15 I bla bla bla. Contoh detailnya adalah misalkan masukkan penjelasan seperti ini. Kemudian bisa berupa quotations. Quotation itu omongan orang kalian ambil gitu. Contoh, according to James, atau James stated that, atau in CNN it is mentioned that bla bla bla. Itu contohnya. Kemudian bisa berupa example. Bisa example kejadian, bisa example hal-hal sesuatu, bisa contoh kejadian, bisa contoh keadaan, bisa contoh barang-barang dan lain-lain, atau kejahatan-kejahatannya, tergantung ya. Sama argumen adalah opinion, pendapat kalian. Itu adalah bentuk dari isinya. Ini masih kurang paham. Oke, kalau masih kurang paham, let's start together. Contoh. Ini kalian boleh milih ya, at least 2 deh. Di antara mereka at least 2. Contoh, choose your points. Misalkan Miss memberikan some tips in internet safety. Miss ingin memberikan keep your personal information, atau limit your audience, and do not share your current positions. Ini ada 3 poin yang ingin dibahas. Maka tugas kalian adalah memperlebar poin-poin ini menjadi paragraf. Karena 3 poin ini akan menjadi body of your speech, badannya pidato kalian. Let's move. Contohnya adalah poin pertama adalah keep your personal information. Remember ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Ini definisi, research, experience, quotation, atau example dan argumen. 1 poin kalian harus menjabarkannya dalam bentuk tertentu. Contoh di sini. I will choose definition, quotation, and experience. Definitions, personal information that should be kept privately are real names, ID numbers, and address. Itu definisinya, definisi dari personal information. Quotations, quotation itu biasanya didapatkan dari ucapan orang, dari seminar, dari buku-buku, dari berita dan lain-lain. Namanya quotation. According to James, ini ngarang ya, 22% online criminal started by freely access of personal information. Menurut James, 22% online criminal itu berawal dari bebasnya mendapatkan akses of personal informasi personal. Kemudian Miss juga pilih experiences. Contoh, I have experienced that someone pretend to be me by using my photo and ask some of money to my friends. Fortunately, my friends contacted me and asked about it, so I could say to them that it was not me. Jadi, experience ini kira-kira
pengalaman apa yang pernah terjadi. Contoh, saya punya pengalaman bahwa seseorang itu pura-pura menjadi saya dengan menggunakan foto dan meminta uang ke teman-teman saya. Alhamdulillahnya, bersyukurnya teman saya menghubungi saya dan menanyakan tentang itu. Jadi saya bisa berkata bahwa itu bukan saya. Jadi kalian boleh milih apapun, tapi di sini Miss milih definitions, quotation sama experience. Ini yang harus kalian lakukan. Kemudian berubah jadi teksnya seperti ini. You have to keep your personal information. Kalimat ininya dibuat kalimat kata-kata ini, frasa ini dibuat menjadi kalimat. Jadi seperti ini. Kemudian yang tadinya digabung-gabungin aja. You have to keep your personal information. Personal information that should be kept privately are real names, ID numbers, and address. According to James, 22% online criminals started by freely access. Oke, yang tadi gabungin. Oke, sampai sini paham? Oke, I will give you another example. Example yang kedua, poin kedua yaitu limit your audience. Kalian bisa menggunakan penjelasan yang sama, mau definisi, mau quotation, mau experience, semua juga nggak apa-apa, atau mau berbeda juga tidak apa-apa. Contoh, yang ini Miss menggunakan arguments. In my opinions, limiting our posting audience can help us to reduce the stealing personal data or photos. Kan? The example-nya, for example, when I post my photos to the limited audience, only several friends can access the photos, and it is safer than public audience. Ini research, penelitian ya. Bedanya kalau quotation itu omongan orang, kalau research itu biasanya hasil dari penelitian. Some research have been done related to the limit audience. They found that by limiting reduce criminal rate up to 30%. Yang digabungkan jadilah seperti ini. Jadi, tugas kalian minggu sekarang adalah choose 3. Oke. Tugas kalian adalah choose 3 points from your poster. Oke. Pertama, ambil 3 poin saja. Kemudian buat poinnya berdasarkan paragraf. Jadi tugas kalian adalah membuat 3 paragraf. Bentuk cara ngerjain seperti apa? Oke, kalian write in Microsoft Word and post it in Indigo's assessment. Nanti ada seperti yang kemarin di link. Kemudian, nih cara nulisnya gimana? Cara nulisnya kayak gini. Write your name, kayak gini. Write your name. Kemudian judulnya nggak apa-apa deh. 3 step. Itu ya, judulnya nggak apa-apa. Oke, paragraf pertama. Kalian Oke, seperti ini. Oh, gini ya. Saya dulu. Wait. Pokoknya intinya seperti itu deh. Oke, kemudian paragraf yang jadinya juga kalian tuliskan juga. Oke. Intinya seperti ini. Cuman kalian bisa biar lebih
biar lebih lebih rapi lagi, terserah kalian mau seperti apa kan. Ini paragraf 1, kemudian di bawahnya ada paragraf 2 dengan metode yang sama kayak tadi, tapi tadi dulu Miss rapikan dulu. Oke. Bentuknya seperti ini deh, tapi di sini nanti ada tiga paragraf ya, jadi nggak cuma satu paragraf tapi 3 paragraf. Okay, if you have any question, you can ask further through my WhatsApp. Ini remember kalian harus mempostnya di Indigos. I will check it through Indigos. Okay, and good luck for your exercises. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.